Dan itu hal yang saya takutkan. Ketika ini dinormalisasi, satu hal yang saya takutkan, nanti akan ada legalisasi. Iya. Ini yang berbahaya. Ya, itu yang kita, kenapa di dunia barat mungkin hari ini ada yang melegalisasi. Betul, Ustaz. Betul. Kenapa? Karena di awal mereka menormalisasi terlebih dulu. Setelahnya legalisasi yang akan muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nikmat iman dan kesehatan. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia, manusia yang membangun peradaban. Semoga senantiasa tercurah bagi beliau, keluarga, sahabat, hingga umatnya sampai akhir zaman. Amin. Selamat datang dalam acara podcast Nalar Setara, persembahan dari Ukhuwah TV. Dan persembahan perdana pada hari ini kita akan membahas yaitu tentang fenomena LGBT yang kian marak, bagaimana Islam hadir untuk menyikapinya. Karena LGBT sekarang, eksistensi mereka tidak hanya di media sosial, tapi sudah mulai menampakkan jati dirinya dalam kehidupan bersama-sama di lingkungan sekitar kita. Bersama kita telah hadir narasumber kita, Ustadz kita, Ustadz Umar Said Lalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Dari kesempatan hari ini, bagaimana saya sampaikan tadi bahwa keberadaan eksistensi LGBT semakin marak. Dan salah satunya adalah ruang mereka, terkesan kita memberikan ruang bagi mereka. Dalam beberapa event kita seolah-olah memberikan ruang mereka untuk hadir di lingkungan kita. Baik Ustaz, kira-kira bagaimana Islam hadir dalam memahami, memaknai maraknya kehadiran mereka? Apakah ini memang sebuah siklus yang berulang kembali gitu? Silakan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Salatu wassalamu ala ibadihi alladzina astafa. Berkaitan dengan fenomena LGBT yang hari ini kita melihat dan semua juga melihat, mereka sudah berani tampil ke permukaan. Dan juga bukan hanya tampil, tapi mereka justru mendapatkan dukungan yang luas seolah-olah seperti itu. Betul. Lalu bagaimana Islam melihat hal yang seperti ini? Maka sebelumnya kita harus paham bahwasanya Islam ini agama fitrah dan selalu menyuruh atau mengajak manusia untuk menuju kepada fitrah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan laki-laki, menciptakan Adam alaihissalam, Allah kemudian menciptakan Hawa alaihissalam. Untuk apa? Untuk agar dua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bisa mendapatkan kebaikan di dalam kehidupannya. Makanya kan Allah mengatakan, Allah jadikan laki-laki dan perempuan agar wabatta minhuma rijalan katsiran wa nisaa, agar tumbuh nanti banyak laki-laki dan banyak perempuan. Hanya dengan adanya satu laki-laki dan satu perempuan. Ketika LGBT ini muncul, orang-orang yang melanggar fitrah mereka, maka tujuan Islam untuk menjadikan manusia itu berada di atas fitrah mereka sebagai laki-laki, fitrah mereka sebagai perempuan, ternyata dengan apa yang mereka lakukan ini justru dirusak. Ketika Allah mengatakan wabatha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, untuk menumbuhkan laki-laki artinya beranak yang banyak. Maka dengan adanya fenomena mereka ini, tujuan dari fitrah yang diciptakan oleh Allah ini nggak akan tercapai. Maka Islam memandang bahwasanya yang namanya LGBT ini adalah satu perbuatan yang melanggar fitrah mereka sebagai manusia. Dan di dalam Islam, apapun itu perbuatannya, ketika dia melanggar fitrah sebagai manusia, maka semua itu tidak pernah akan bisa dibenarkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan laki-laki, menciptakan perempuan
bukan untuk tujuan seperti itu. Itu pandangan Islam. Dan pandangan saya pribadi, bahwasanya LGBT ini bukanlah mereka mengaku bahwasanya mereka ingin diakui eksistensinya. Ya. Tapi kita menganggap bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang sedang sakit. Jadi apa yang harus dilakukan? Dari sisi rohani, kita suruh mereka untuk lebih mengenal diri mereka dan lebih kembali kepada fitrah mereka. Dan dari sisi jasmaninya, mereka ini sakit yang perlu diobati. Harus konsultasi dengan orang yang mengerti tentang penyakit mereka. Kalau kita nggak setuju, maka kita dianggap melanggar HAM. Tidak. Sekarang ada orang sakit yang menular. Terus dia keluar-keluar ke pasar, ke sana kemari. Lalu orang mengatakan, kamu jangan dekat karena penyakitmu ini menular. Lalu orang yang mengatakan penyakitnya ini menular dan tidak ingin dekat dengan mereka, lalu dikatakan, oh, fulan ini melanggar HAM. Ini sesuatu yang nggak masuk akal. Kira-kira seperti ini. Ya, baik Ustaz. Mereka berdalih dengan ini Ustaz. Bukankah Islam menghargai sebuah perbedaan? Dalam pandangan Islam, ini perbedaan ataukah malah penyimpangan Ustaz? Nah, ya tadi. Ya. Dikatakan tadi bahwasanya ini adalah penyakit. Siap. Islam mengajarkan kalau kena penyakit, ya disuruh berobat. Sampai Nabi mengatakan, Nabi SAW mengatakan, ma anzalallahu da'an illa anzala ma'ahu shifaan. Tidaklah Allah itu menurunkan satu penyakit, kecuali Allah menurunkan bersama penyakit itu obatnya. Betul, Ustaz. Maka kalau orang itu menganggap bahwasanya, oh, Islam kan mengajarkan perbedaan. Benar, Islam mengajarkan perbedaan. Perbedaan seperti apa yang diajarkan oleh Islam? Betul. Apakah semua perbedaan itu ditolerir oleh Islam? Tidak. Ada hal-hal yang ditolerir dan ada hal-hal yang memang tidak boleh untuk berbeda bagi kita. Karena kita melihat gini Ustaz, fenomena LGBT sekarang, kostum yang mereka bawa itu tidak nampak dari luar gitu. Iya, iya. Kalau dulu di era tahun 90-an kita begitu paham, wah ini memang mereka ada penyimpangan gitu. Tapi hari ini mereka hadir dengan laki-laki yang bersih dan lain sebagainya, yang menarik dan sebagainya, sehingga kita tidak dikemas demikian rupa. Bahkan mungkin mereka juga hadir di majelis-majelis ilmu Ustaz. Ya. Nah, ini fenomena yang sangat bagaimana ya, karena ini sudah berdampak terhadap, maaf, kadang-kadang di dalam rumah tangga seorang ayah ada yang seperti itu gitu. Ya makanya tadi Ini penyakit yang memang kata Ustaz tadi saya sepakat. Kalau ini dibiarkan, ini sangat luar biasa efek. ya makanya tadi dikatakan ini penyakit. Yang namanya penyakit itu kalau mau menular dia nggak pilih-pilih. Betul. Siapa saja bisa kena. Jangankan yang cuma di dalam rumah tangga, di masyarakat kita. Orang yang dalam penampilan, mohon maaf, Siap. beberapa kasus yang mungkin Mas Amrullah juga tahu, yang disebut dengan sebagai ustadz. Artinya seorang pengajar ilmu agama terkadang juga terkena penyakit ini. Jadi kenapa penyakit ini kok berbeda dengan penyakit yang lain? Karena penyakit ini juga ditunggangi oleh setan. Setan menungganginya supaya orang itu nikmat dengan penyakit mereka. Maka ketika mereka merasa nikmat dengan penyakit mereka, mereka nggak menganggap ini sebagai sebuah penyakit. Mereka tidak merasa sakit. Ini yang Tidak merasa sakit. ya. Yang kedua, mereka tidak merasa malu. Dulu, mungkin Mas Amrullah masih ingat, orang kalau penampilan seperti itu mereka akan malu. Betul. Tapi hari ini tidak malu lagi. Kenapa sih kok mereka tidak malu? Karena sejatinya terkadang salah ada di kita juga. Kadang-kadang di awal-awal mereka muncul seperti itu, kita sudah mentolerir ini. Iya. Itu. Masa Diberi ruang. iya, ditolerir, diberi ruang, diberikan ya kemakluman bahwasanya biasa aja ini lah. Ya toh salah. Mungkin kalau bahasa yang saya ambil, kita menormalisasi. Ya, seperti itu. Betul. Ada kalanya normalisasi perlu. Hubungan yang kurang bagus kita normalisasi bagus. Tapi memperlakukan sesuatu hal yang Dinormalisasi. Nah ini tidak boleh. Siap, Ustaz. Kira-kira nih Ustaz, kita bicara tentang keluarga. Karena sasaran hari ini adalah LGBT ini mulai masuk ke dalam ruang-ruang keluarga. Yang kita pahami, keluarga ini adalah satu fondasi dasar dalam beragama, dalam bernegara. Kira-kira nih, payung apa istilahnya kita sebagai kepala rumah tangga, memayungi keluarga kita dari hal-hal yang seperti itu.
Ya, yang pertama, secara Islam, secara ajaran agama Islam, yang pertama hendaklah kita ini banyak-banyak berdoa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar keluarga kita ya diselamatkan dari penyakit yang seperti itu. Itu yang utama. Jadi kita berserah diri kepada Allah, bertawakal, memohon padanya agar Allah memberikan perlindungan kepada keluarga. Karena ini bukan penyakit yang efeknya gampang terdeteksi. Betul. Kalau kita batuk kan ada batuknya, kita gatal bisa digaruk, kita sakit kepala, pusing kepala kita ketahuan. Tapi ini penyakit yang susah untuk dideteksi. Mereka bisa berkamuflase. Ya. Jadi yang kedua lagi, ya dijaga anak-anak kita ini pergaulannya dan dipantau. Karena satu penyakit itu nggak mungkin langsung muncul dengan tiba-tiba stadiumnya langsung 4 misalnya. Tidak. Tapi pasti mulai dari yang kecil mereka akan kita biarkan, kita power dan menjadi besar. Jadi kita akan melihat mulai pertama anak-anak kita sudah kita pantau seperti apa mereka ini. Yang ketiga kemudian kita lihat pergaulannya. Hari ini orang mengatakan bahwasanya nggak bisa terlalu ngurusi pergaulan anak-anak kita. Salah. Kita harus tahu dengan siapa mereka berteman. Betul. Dengan siapa mereka ngumpul. Kita akan tahu, harus tahu. Dan ketika tahu ada penyimpangan di dalam pertemanannya, maka kita bisa mengambil antisipasi di depan sebelum semuanya menjadi serba terlambat. Riak kecil memang harus kita deteksi gitu setelah kita baca. Jangan sampai pada saat ini sudah membesar, kita udah keteteran dalam memberikan terapi terhadap anak-anak kita khususnya. Closing statement, Ustaz. Agar generasi kita selanjutnya, karena saya melihat fenomena LGBT ini kita tidak bisa frontal dalam berhadapan dengan mereka, karena ruang mereka untuk kembali itu pun masih sangat-sangat terbuka. Nah, bagaimana kita untuk menjembatani, membuat ruang mereka bisa untuk kembali lagi, Ustaz? Jadi istilahnya kita tidak hanya bisa berstatement bahwa ini penyakit, ini sesuatu penyimpangan dan lain sebagainya, tapi bagaimana kita hadir bukan untuk dalam kerangka menormalisasi penyimpangan tersebut, tapi bagaimana untuk mereka kembali kepada fitrahnya tadi. Jadi istilahnya kita nggak sekedar menghujat gitu loh, ya. Kita hadir untuk merangkai gitu. Ya. Yang pertama, bahwasanya segala sesuatu itu akan menjadi lebih. Kita ini masyarakat biasa. Siap. Kita tidak bisa memaksa mereka. Kita cuma bisa memberi saran. Imbau. Kita cuma bisa menghimbau. Maka yang lebih utama untuk melakukan yang seperti ini adalah kewajiban seorang pemimpin. Kewajiban ulil amri itu memberikan regulasi, memberikan aturan. Bahwasanya yang seperti ini tidak boleh. Yang seperti ini dipersempit sekali ruang untuk mereka. Bahkan mungkin tidak boleh sama sekali. Dipersempit dalam artian ruang gerak mereka itu dikontenkan, dikerangkeng supaya nggak bisa kemana-mana. Nah, baru setelah itu ketika segala sesuatu itu menjadi sempit, maka insya Allah semua yang kita upayakan di luar daripada sistem kepemerintahan tadi, insya Allah itu akan bisa berhasil. Iya. Seperti contoh, ada ruangan ditulis di situ, dilarang merokok. Maka orang-orang yang masuk ke tempat situ, mereka pasti tidak akan berani untuk merokok. Tapi kalau pintunya kemudian kita buka, mereka akan keluar dan merokok di luar. Lalu bagaimana untuk mereka? Kita tutup mereka di dalam tempat tersebut supaya mereka benar-benar tidak merokok untuk selamanya. Demikian pula mereka, kita tutup jalan-jalan mereka semua, kita tutup iklan-iklan mereka, lalu segala hal yang menunjukkan simbol-simbol mereka, semua itu harus kita tutup. Dan itu bukan kita yang menutup, tetapi pemerintah yang tidak punya wewenang untuk dia. Pemerintah yang mempunyai hak untuk melakukan yang seperti itu. Nah, ketika pemerintah mau dan peduli untuk melakukan yang seperti ini, maka insya Allah ruang gerak mereka semakin sempit. Akhirnya muncul pikiran di dalam kepala mereka, orang-orang baru yang akan menjadi penyakit seperti mereka ini pun akan mikir, tidak jadi penyakit di masyarakat. Ya, karena susah kita akan mengatakan kita tidak bisa apa-apa. Mungkin kalau itu anak saya, mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita bisa memaksa mereka untuk melakukan sesuatu yang kembali kepada fitrahnya. Kalau orang lain apa yang bisa kita betul nih, Ustaz?
Kalau boleh saya ambil tarik satu benang merah, Ustaz. Dalam bicara kita untuk memfasilitasi, merangkul mereka, ini memang tidak bisa kerja sendiri. Harus hadir dalam hal ini pemerintah, ulil amri. Harus hadir dalam dialog ini adalah orang tua dari si keluarga bersangkutan. Harus hadir masyarakat pada umumnya. Kemudian harus hadir pemerintah agama untuk memberikan satu ruang di mana regulasi itu memang diatur bahwa ini tidak boleh. Dan itu hal yang saya takutkan. Ketika ini dinormalisasi, seperti kata Mas Amrullah tadi, ketika ini dinormalisasi, satu hal yang saya takutkan, nanti akan ada legalisasi. Iya. Ini yang berbahaya. Ya, itu yang kita. Kenapa? Kenapa di dunia barat mungkin hari ini ada yang melegalisasi? Betul, Ustaz. Betul. Kenapa? Karena di awal mereka menormalisasi terlebih dulu. Setelahnya legalisasi yang akan muncul. Maka kita bisa bayangkan ketika tetangga kita, suami dan istrinya sama-sama laki-laki. Iya. Ayo tetangga sebelah sana, suami dan istrinya sama-sama perempuan. Betul. Indah sebenarnya kalau kita kembali kepada fitrah, Ustaz, ya. Laki dengan perempuan. Begitu asik Allah ini menciptakan satu keragaman ini. Namun ya namanya penyakit, namanya penyimpangan. Seolah-olah tuh ada kebanggaan tersendiri mereka hadir dengan berbeda gitu. Baik, terima kasih Ustaz untuk waktu yang diberikan pada hari ini, membuka ruang berpikir kita dalam podcast Nalar Setara. Semoga di momen berikutnya kita bisa bertatap muka kembali untuk membahas fenomena-fenomena yang mutakhir terupdate di ranah kita, di lingkungan kita, dan semoga Nalar Setara memberikan ruang berpikir kritis namun tetap kembali kepada ketetapan syariat Islam. Dan Terima kasih. yang penting, silakan satu hal lagi yang penting, dengan kita mengadakan hal yang seperti ini, yang mungkin sepertinya remeh, Siap. tapi Mas Amrullah juga Mas Faisal ini kameramen kita ini, Siap. dan saya juga berharap Amin. kita nanti di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita punya dalil Uzah, Ustaz, ya. bahwasanya kami orang-orang yang berusaha dengan kemampuan kami, dengan kekuatan kami untuk melawan semua penyakit, semua kebatilan, semua keburukan. Sebagaimana semutnya Nabi Ibrahim ketika dia membawa setetes air untuk mematikan api Nabi Ibrahim, maka dikatakan kepadanya, wahai semut, tidak akan mungkin tetesan air yang engkau bawa akan mampu mematikan api yang membakar Ibrahim. Betul. Tapi semut mengatakan, saya tahu air yang saya bawa tidak akan mungkin mampu mematikan api yang membakar Ibrahim. Tapi saya ingin tahu, agar saya ingin menunjukkan, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwa saya berdiri di dia. Ya, siap. Sekali lagi terima kasih Ustaz atas kehadirannya. Pemirsa Ukhuwah TV, podcast Nalar Setara. Terima kasih pada hari ini kami menyelenggarakan podcast terkait fenomena LGBT yang semakin marak. Semoga menjadi ruang berpikir kritis dan semoga keluarga kita terhindar dari hal-hal yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.